Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa sesuai agama dan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami dari tadi hingga sampai saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami. Amin. Ya. Sebelum kita mulai, saya absen. Martin J. Bulan, Rais Christian Jai, terakhir Jeffrian S. Bulan. Ya, terima kasih. Semua sudah hadir? Anak-anak kami, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai pemeliharaan atau menganalisis gangguan pada sistem injeksi dengan materi pokoknya pemeriksaan sistem injeksi bahan bakar. Ya. Di mana dalam kegiatan ini, pembelajaran kita ini, yaitu ada tujuan pembelajarannya. Siswa kami bisa dapat mendeteksi gejala awal gangguan sistem injeksi. Nomor 2, anak-anak kami bisa menemukan kemungkinan penyebab gangguan pada sistem bahan bakar injeksi. Dan nomor 3-nya, anak kami dapat menganalisis gangguan pada sistem injeksi. Siswa kami diharapkan dapat memperbaiki sistem injeksi. Dan terakhir, siswa kami diharapkan dapat menguji hasil perbaikan sistem injeksi dengan berani dan percaya diri. Anak-anak kami, kompetensi dasarnya, bagaimana kita sebagai siswa yang menganalisis gangguan tersebut. Ya. Kenapa bisa injeksi itu rusak? Kenapa bisa motor injeksi itu bisa merembet putaran mesinnya di putaran, baik di putaran stasioner dan juga pada putaran tinggi. Untuk itu, anak-anak kami perhatikan pelajaran di atas ini, ya. Bagaimana kita bisa menganalisis atau bisa kita mengerti bagaimana pekerjaan atau kinerjanya injeksi tersebut di sepeda motor. Ya, perhatikan video di atas ini. Bensin pada saluran injektor, sehingga ketika katup pada injektor terbuka, bensin akan menyembur dengan sendirinya. Itulah konsep penyuntikan bahan bakar pada injektor. Tapi bagaimana cara injektor mengatur volume penyuntikan bensin? Untuk perusahaan ini, injektor perlu 2 komponen, yakni sensor dan ecu. Sementara ecu adalah electronic control unit, merupakan perangkat microcontroller yang dipakai untuk menentukan volume bensin. Ya, demikian komponen-komponen di sistem injeksi terdapat salah satunya TPS, throttle position sensor, yang maksudnya bertugas mendeteksi sudut pembukaan katup di throttle body, lalu mengirimkan data ke ECU untuk dikalkulasikan beberapa bahan bakar yang akan disemprotkan. Umumnya sensor ini terpasang di body. Itu komponen TPS-nya. Sensor O2 atau oksigen sensor. Sensor ini bertugas menjaga agar gas buang sisa pembakaran agar selalu optimal dan memberikan informasi ke ECU untuk memberikan campuran bahan bakar
yang ideal sehingga gas buang yang dihasilkan lebih ramah lingkungan. Ini sensor oksigen. Ya. Maksudnya sensor oksigen ini untuk mencampur bahan bakar yang ada di dalam saluran injeksi dan juga dari saluran jaringan bahan bakar. Untuk lebih jelasnya, saya bagi bahan ajarnya, buku-bukunya kepada anak kami. Ya. Sudah dibaca? Tolong diberikan nanti pertanyaannya kepada kawan-kawan. Bagaimana apa yang Anda perlu tanyakan di dalam modul tersebut? Silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Dibaca dan dipertanyakan nanti satu dengan kawan yang lain. Sebelum kita memberikan evaluasi. Ya, sebelum Anda membaca-baca, ini konstruksi injektor. Ini ada pegas atau spring, ada kumparan solenoid, ada saluran bensin, ada plunger, ya, atau jarum ini. Kemudian ada nozzle clay. Ya, kepada anak kami tolong dibacakan dulu, dibaca-baca dulu. Ditulis-tulis pertanyaannya. Tulis-tulis pertanyaannya. Ada pertanyaan? Kelompok satu dulu. Apa pertanyaannya? Siapa yang bisa menjawab? Iya. Elektronik ini adalah sistem penyemprotan bahan bakar yang proses kerjanya dikontrol secara elektronik. Ya, pas. Kelas? Lagi yang bertanya? Ya. Jelaskan cara kerjanya itu. Ada yang bisa menjawab? Ya. Sistem penyemprotan bahan bakar yang sistem kerjanya Iya. Masih ada pertanyaan? Iya. Apa itu pertanyaan Bu? Apa penyebab injeksi motor rusak? Apa yang bisa dijawab? Hah? Siapa yang jawab? Apa jawabannya? Injektor mengalami kerusakan ketika Anda menggunakan bahan bakar yang tidak tepat. Selain itu, kerusakan bisa dipengaruhi karena jarang melakukan perawatan komponen. Padahal injektor perlu dibersihkan menggunakan cairan pembersih khusus. Apabila rusak atau kotor, maka akan menyebabkan mesin jadi kering. Iya. Itu jawabannya. Kelas? Kelas. Masih ada? Apa itu pertanyaan Bu? Apa ciri-ciri injeksi motor rusak? Ada tanda-tanda injeksi motor rusak. 1. Motor tiba-tiba sulit di starter. 2. Mesin tiba-tiba sering remet. 3. Motor mendadak mati tanpa sebab. 5. Warna asap knalpot lebih pekat. 6. Mesin mogok dan sama sekali tidak bisa dihidupkan. Motor terasa berat dan yang terakhir suara mesin kasar. Pas? Untuk itu kita lanjutkan dengan evaluasi. Ya. Karena kita sudah membaca, membahas, ya. Dikerjakan kemudiannya. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya. 10 menit. Sekarang waktunya 10.47, nanti waktu kita 10.58.
Terus ya? Sudah? Sebelum masuk ke praktek ini, anak kami, ya, perhatikan dulu di atas. Ini yang sering terjadi pada sepeda motor atau pada sistem bahan bakar injeksi, ya, atau sering dibilang problem solving, ya. Di mana gejala kerusakan sistem bahan bakar injeksi ini, yang satunya adalah mesin mati sulit dihidupkan atau putaran stasioner pasang, ya. Kemungkinan penyebabnya ini yang perlu dibaca, ya. Tolong diperhatikan dulu sebelum kita masuk ke praktek. Nih, pada lebaran ini dulu buka mobilnya. Sekali lagi untuk diteliti, dianalisis apa saja yang penyebab kerusakan pada sistem itu, ya. Apa kemungkinan penyebab mesin mati sudah dihidupkan pada putaran stasioner kasar? Ada yang jawab? Apa? Kenapa nunggu? Terdapat kebocoran udara masuk. Ya, Tekanan dalam sistem bahan bakar terlalu tinggi. ya. Seterusnya, Penyetelan stasioner tidak tepat. ya. Saluran udara stasioner tersumbat. Terus, Bangun injektor terlalu kualitas jelek. mana udah pintar ya? Ya. Apa penyebabnya atau permasalahannya? Kalau memang pada injeksi itu mesinnya tidak mau hidup, Bahan bakar tidak bekerja dengan baik. terus, Jarum injektor nada. iya. Terus, dapat jawabannya? Terdapat kebocoran udara masuk. Iya. Bahan bakar sejumlah atau konsentrasi jelek atau Jelek. itu yang perlu kita analisis. Bagaimana kalau terjadi ledakan-ledakan atau misfiring di dalam akselerasi sistem motor? Sistem penyaluran bahan bakar tidak bekerja dengan baik. Ya, yang lain. Karena injektor tersumbat. Ya, Sistem pengapian tidak bekerja dengan baik. karena apa? Pembelajaran kita sudah kita selesaikan. Ya, makanya dalam pembelajaran semua rangkumannya adalah, ya, apa rangkumannya di situ? Sistem injeksi elektronik atau yang berhubungan dengan elektronik friction EV, formula dan waktu penyemprotannya dilakukan secara elektronik. Itu kita langsung ke praktek. Di mana kelompok 1 ini partainya, kelompok 2 di ruang begini partainya, yang ketiga nanti, ya, partainya di ruang sana. Yang satu partainya di kelompok 4 bisa nanti silang, ya. Itu kepada kelompok 1 kita masuk ke praktek. Obeng plus kunci ke-10. Nah, oke, cara bertanya lagi ya. Sudah? Kita tarik apa ini? Sensor. Ya. Pakai obeng, ada obeng apa? Minus. Obeng minus. Itu dulu. Ini diangkat ini sedikit. Iya, baru ditarik. Oke. Ya, perhatikan ini injeksi. Ya, tidak perlu bisa kamu prestasikan nanti di depan apa yang ada sana. Ini sensor O2 tadi. Ini yang membuat itu tidak bagus itu bahan bakar dengan udaranya. Ini sensor ini kalau udah rusak, sehingga pun mesin boros. Ini kalau nanti kenapa bisa boros injeksi? Itu salah satunya kerusakan
ini sensor O2 itu kan oksigen, ya kan? Ini yang tidak aktif lagi. Ya, kalau tidak bisa diperbaiki, yang tadi seperti Anda jawab tadi pertanyaan Bapak itu, kenapa bisa begitu? Kalau tidak bisa diperbaiki, langsung diganti. Kemudian injeksinya, ya, ini ada berapa di sini? Ya, ini lubang, nggak nampak lubang, ya. Nah, untuk itu dibersihkan lubang ini pakai, ya. Coba kita tes mesin sepeda motor ini hidup enggak? Kalau memang ini penyebabnya tidak, ya. Tahan di lubang ini. Ya. Biarkan ini lubangnya, jangan sampai salah. Ya. Ya, yang satu juga biarkan. Mana satu lagi? Yang pendek. Coba kita ya kan? Coba tiga. Ini dulu yang pertama. Diarahkan lagi, coba. Kalau bukan ini, kadang nggak mungkin lagi ada apa-apa. Kepada kami semua duduk kembali, semua yang sudah praktek. Ya, bersiap semua prakteknya. Nah, kita sudah siap. Ya, saya minta kepada anak-anak kami, ya, setiap satu kelompok ada saat Anda praktek. Presentasi kasus kelompok 1, setelah kami melaksanakan pengecekan terhadap injeksi, bahwa injeksinya kurang baik, ternyata masalah yang telah kami dapatkan karena saluran bahan kelompok tersebut. Oke, prestasi kelompok 2. Kelompok 3, apa yang perlu diprestasikan dulu? Baik, kami akan menjelaskan presentasi kami dari kelompok 3, yaitu putaran mesin tidak baik atau berhebat. Di putaran tinggi disebabkan karena busi sangat kotor atau berkarat, di mana kepala piston masuk cairan oli karena ring pistonnya sudah klausul. Masih kelompok 4. Itulah penyebabnya mesin tidak hidup secara normal. Iya, terima kasih. Kesana dulu. Kita tadi sudah mempresentasikan apa yang kita kerjakan, ya. Sehingga pun nanti kalau anak-anak kami bisa buka bengkel atau membuka bengkel bersama di SMK ini, tidak ragu lagi. Karena ilmu yang Anda dapatkan dari Bapak Guru atau khususnya untuk teknik bisa dibuat, ya, bisa dipaparkan di luar. Ya, untuk itu kita lanjutkan anak kami, ya, karena kita sudah siap praktek. Cara kita pada ini kita selesaikan atau kita selesaikan, dan sebagai PR di rumah buat anak kami, tolong diusahakan di bengkel-bengkel terdekat, ya, bahan komponen sensor dan juga injeksi, ya, supaya di minggu depan bisa kita bahas masing-masing.
apa kekurangannya, apa kelebihannya, bagaimana cara kerja sensor-sensor setiap pada sepeda motor di JCC. Untuk itu tugas ingat, bisa kan? Itu kita selesaikan ini, dan sebelum kita selesaikan pembelajaran kita pada siang hari ini, kami minta kepada anak kami, Rebecca, untuk membawa kita dalam doa. Kepada anak kami, silakan. Amin. Kepada anak kami, silakan pulang dan hati-hati di jalan.